Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dan semoga Bapak Ibu dan Saudara semua berada dalam keadaan yang baik, tetap bersemangat dan bersukacita dan siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Kembali lagi dalam sarapan sapaan pengharapan, dan sebelum kita merenungkan firman, mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Maka berkatilah supaya hati, pikiran, dan seluruh keberadaan diri kami saat ini terbuka untuk menyambut firman Tuhan. Bersabdalah sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita pagi ini adalah toxic positivity. Diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini muncul istilah toxic positivity. Sebuah kondisi yang memaksa kita untuk berusaha berpikir positif sekalipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, hal ini biasanya digambarkan dengan kalimat-kalimat penyemangat. Ayo jangan cengeng, malu jangan ngeluh, ayo bersyukur, di luar sana masih banyak orang yang lebih menderita. Tetap tenang, kondisi tidak buruk-buruk amat kok. Nah, Bapak Ibu, satu sisi berpikir positif itu baik untuk kehidupan kita saat mengalami persoalan. Namun di sisi yang lain ternyata pikiran positif ini bisa berubah menjadi toksik atau meracuni pikiran kita, sehingga ketika pikiran positif itu berlebihan, maka itu yang akan membuat kita menjadi toxic positivity. Garis batasnya jelas. Jika pikiran positif sampai membuat kita menyangkali dan meniadakan kelemahan dan kerapuhan diri hanya untuk terlihat kuat dan tegar di depan banyak orang, mungkin kita ada dalam toxic positivity. Nah, ayat yang kita baca tidak sedang menunjukkan ungkapan toxic positivity yang dialami oleh Rasul Paulus. Pun sebaliknya, Paulus bukan orang yang sedang mengalami gangguan psikologis karena senang hidup dalam penderitaan. Jika membaca keseluruhan perikop, kita melihat bagaimana Paulus mengakui kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya. Dan di dalam pengakuan itu, ia merefleksikan bahwa justru di dalam kelemahan, Paulus mampu melihat bagaimana kuasa dan karya Allah dinyatakan kepadanya. Bahkan ketika Paulus menderita oleh pemberitaan Injil, yang itu berarti ia menderita demi Kristus, Paulus justru menemukan kekuatan Allah di dalam kelemahan dan derita yang sedang dialaminya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 2 hal penting yang mau kita pelajari. Pertama, kelemahan dan kekurangan adalah bagian hidup yang harus kita akui dan terima bersama, bukan disangkali, apalagi ditiadakan. Karena mungkin Allah justru bekerja dan menyatakan kuasanya di dalam kelemahan kita. Dan saat kita mengakui diri ini punya kelemahan, maka kita menyadari tidak ada yang bisa disombongkan, sehingga kita tidak menjadi orang yang pongah, sombong, atau apalagi congkak. Saat kita sadar diri ini tidak sekuat yang dipikirkan, maka kita menyadari bahwa kita butuh uluran tangan yang meraih kita untuk menolong dan menopang kita. Bahkan menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita dan bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kedua, berpikir positif di tengah persoalan itu baik. Namun, jika pikiran positif itu sampai membuat kita menolak dan meniadakan kerapuhan diri, maka
bisa jadi pikiran itu hanya berujung pada toxic positivity yang akibatnya seolah kita merasa kuat, padahal kenyataannya kita sudah tidak berdaya. Hati-hati, tetap andalkan kekuatan Tuhan dan mari menemukan kuasa dan kasih-Nya dalam kelemahan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberi kelemahan dan kekurangan oleh Tuhan. Dengannya kami tidak menjadi sombong, pongah ataupun congkak, melainkan kami terus belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena ketika kami menghadapi pergumulan maupun persoalan dalam hidup, sekalipun kami memiliki kelemahan, ternyata Tuhan memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk kami tetap memiliki pengharapan dan percaya bahwa Tuhan mampu bekerja dengan banyak cara untuk menolong kami. Maka ya Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami maupun juga diri kami masing-masing yang saat ini ada di tengah pergumulan kehidupan. Topanglah kami, berikanlah kami kekuatan, dan berikanlah kami keyakinan bahwa hari depan sungguh ada, karena semua itu ada di dalam jaminan tangan kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan kehidupan kami, supaya dalam segala situasi kami tetap melihat cara dan karya Tuhan menghadirkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menjalani hari ini dan kami siap untuk dituntun oleh Tuhan di jalan yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.